Shalom, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu atau yang akan terjadi ini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini temanya adalah berjaga-jaga dan terus berdoa. Tadinya ya saudara, di bulan-bulan Juni memang ada ada sesuatu yang agak positif negatif gitu ya. Memang sudah diperingatkan bahwa setelah 13 Juni kemungkinan akan meledak. Tapi dilihat dari perjalanan selama 1 tahun lebih COVID ini, kita di bulan Juli seperti punya sebuah harapan ya, ada rencana mau onsite. Bahkan bulan Agustus bisa kayaknya lebih jauh lagi. Ada yang mungkin merasakan ya bulan Agustus mungkin kita bisa ya normal, walaupun yaitu new normal ya saudara. Namun setelah beberapa saat ini, 1-2 minggu ini, jadi semakin tidak jelas ya saudara. Saya terus berpikir apakah hari-hari ini sudah puncak, nanti akan berkurang, melandai, atau ini belum. Dan betul ya, banyak ya pendapat mengatakan bahwa ini yang sekali ini klasternya satu keluarga. Dan di GKJ Bandengan beberapa keluarga kena. Adik saya satu keluarga juga kena, baru tahu kemarin. Nah saudara, apa sih yang harus diperbuat? Benar saudara, hanya ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal yang ke-21 tadi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, atau waspadalah sambil berdoa. Nah, berjaga-jaga adalah kita terbangun ya. Tapi bisa dijelaskan dengan waras. Bahwa di tengah kondisi seperti ini kita mesti waras, mesti berpikir benar ya. Sayang memang saudara, di luar sana banyak kita ketemukan masih ada banyak orang yang tidak mau pakai masker, prokesnya, bahkan ada mahasiswa yang 1 tahun lebih nggak pakai masker. Nah saudara, memang kita berada di suatu situasi orang nggak tahu ya, kalau sudah kena baru nyesal. Jadi saudara, kita tidak tahu ke depan nih apa yang akan terjadi. Tapi ada satu hal, bahwa kita harus dua hal ya. Dua hal yang kita mau perhatikan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Itu pertama, luput dari apa yang terjadi ya. Nah, untuk bisa luput dari apa yang terjadi, kita bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk kita selalu datang kepada Tuhan Yesus. Dia sedang berdiri saudara di tengah situasi seperti ini, karena kemungkinan ya ini adalah akhir zaman, kedatangan Yesus kedua kali. Walaupun kita nggak tahu waktunya, seakan-akan dia sedang berdiri siap mau datang. Tapi berdiri dalam arti juga dia di sana menguasai, dia di sana. Untuk bisa lepas daripada hal yang terjadi ini,
kita harus selalu berdiri atau sujud di hadapan anak manusia. Mari saudara, di saat seperti ini ya, di jemaat kita banyak yang kena. Tadi pagi saya dilaporkan lagi ada seorang ibu karena dia banyak comorbid harus masuk ICU ya, dan anaknya juga positif dan masih banyak. Nah, mari saudara kita berjaga-jaga dan berdoa. Artinya kita harus lebih serius ya, berdoa ya, dengan melihat apa yang ada, dengerin pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang diatur untuk kita. Hati-hati ya, kalau memang nggak perlu jangan pergi. Nah, saya curiga ya bahwa adik saya, anak-anaknya dan mereka suami istri sekarang kena. Kemungkinan ya istri bersama 3 anaknya itu bermain ke mall. Bagi saya oke, kalau ada keperluan ke mall, tapi jangan lama. Dia 1 jam di sana. Apakah di situ dia main, buka masker atau makan atau apa, nggak tahu. Nah, bagi saya teman-teman ya di rumahlah dan berdoa. Ya, yang harus kerja dengan istilahnya perlindungan diri yang baik. Ya, kalau udah perlu kita di rumah kita berdoa. Kalau ikuti kegiatan online aja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau berkata, berjaga-jaga dan terus berdoa supaya kami bisa kuat menghadapi apa yang terjadi ini. Dan kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hanya datang kepadamu. Kaulah penguasa langit dan bumi. Kau sedang berkuasa di sana. Kami datang kepadamu supaya kami mendapat kekuatan untuk bisa menghadapi apa yang terjadi. Tolonglah Tuhan, terutama bagi jemaat yang terpapar, gelisah, nggak tahu gimana. Ada yang masih dapat perawatan, ada yang tidak bisa. Tuhan, di tengah semua ini, Tuhan Yesus, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan. Di tengah kekurangan obat-obatan, fasilitas alat-alat kesehatan juga sulit, Tuhan tolong. Tuhan beri hikmat dan kemampuan bagi teman-teman yang terpapar untuk bisa mencari alternatif, untuk bisa meringankan penderitaan, dan sekaligus Tuhan beri kemampuan untuk keluar dari COVID yang mereka sedang derita. Bapa, kami serahkan juga untuk kebutuhan, baik usaha pekerjaan, kehidupan keluarga. Tuhan sendiri yang memberkati, terutama di tengah situasi seperti ini. Kehidupan keluarga haruslah rukun, saling mendukung, saling menjaga. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.